Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, apa saja yang kita perbuat, apa saja yang kita lakukan, suatu hari kita sendiri yang akan menuainya. Baik hal yang buruk atau hal yang baik, semua yang akan kembali kepada kita. Saya sering kali ngomong bahwa setiap perkataan lidah bibir kita, kata-kata kita ini, suatu hari kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tanpa terkecuali. Semua kata dan huruf yang keluar dari lidah bibir kita, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri seringkali kasih perumpamaan. Ketika ada orang yang dipercayakan talenta, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, diapakan itu? Dan ternyata di ujungnya, si tuannya minta pertanggungjawaban atas apa yang diberikan. Di Galatia 6 ayat 7-10 kita buka di sana, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saya beberapa hari ini ngomong tentang tabur dan tuai. Ini hukum kerajaan Allah, hukumnya Tuhan, yang pasti kita akan terima, kita alami. Kalau orang dunia nyebutnya karma, atau apalah namanya. Tapi dalam kerajaan Allah ada namanya hukum tabur tuai. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Tidak mungkin orang nabur biji mangga, tumbuhnya pohon jagung. Atau nanam biji stroberi, keluarnya pohon durian. Karena kalau nabur bini jagung, tuai jagung, biji mangga suatu hari dia akan tuai pohon mangga. Dan mangganya pasti berbuah, lebat. Dan Bapak Ibu, apa saja yang kita perbuat hari ini ada konsekuensinya. Kita sendiri yang akan menuainya. Apapun itu namanya. Kalau saya ngomong tentang menabur, ini bukan sekedar berbicara tentang uang. Ini berbicara tentang sikap hati, gaya hidup, kelakuan, tindakan, perbuatan, perkataan. Semuanya, mencakup semuanya. Dan suatu hari, apa yang kita tabur, kita sendiri akan menuai. Perhatikan di ayat selanjutnya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, menabur dalam perbuatan daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita menabur dalam daging, perbuatan daging, suatu hari pasti menuai. Saya hampir tiap hari ngonselingin orang, ngonselingin keluarga. Ketika ada perzinahan di dalamnya, ketika dalam satu keluarga ada perselingkuhan, saya selalu tanya, kamu sebelum diberkati, sudah tidur bareng atau belum? Hampir 98% terjadinya perselingkuhan, perzinahan, dan lain sebagainya serta perceraian itu, sebelum mereka diberkatin Tuhan, tidak jaga kekudusan, tapi tidur dulu. Kalau dia sebelum menikah saja sudah menabur perzinahan, dia sudah menabur kenajisan, sudah menabur tidak setia dengan Tuhan, bagaimana mungkin di dalam pernikahannya menikmati tuaian-tuaian yang baik? Pasti akan ada konsekuensinya. Benih yang ditabur pasti akan dituai. Kalau hari ini Bapak Ibu, apa saja yang Bapak Ibu perbuat dan lakukan, suatu hari akan Bapak Ibu tuai. Ada orang-orang yang berbuat jahat, waduh, jahatnya bukan main, ketusnya mungkin, gialaknya bukan main. Kelihatannya hidupnya baik-baik saja, malah diberkati. Ada itu orang Pak, kerjaannya berzina main perempuan, kok malah diberkati. Tinggal tunggu waktu saja, suatu hari dia akan menuai apa yang akan dia terima dari konsekuensi apa yang dilakukannya. Ada orang-orang yang biasa hidup free sex, bahkan melakukan penyimpangan seksual, suatu hari dia akan tuai. Namanya penyakit-penyakit yang mengerikan. Bukankah semua penyakit yang mengerikan, masalah penyakit karena penyimpangan seksual itu sampai hari ini mengerikan? Bahkan penyakit AIDS, HIV AIDS, belum ada obatnya. Hampir rata-rata itu disebabkan karena terjadinya penyimpangan seksual atau free sex. Dan mengakibatkan hal yang mengerikan. Ada konsekuensinya. Kalau engkau sedang berbuat dosa hari ini, engkau sudah pernah melakukan perzinahan, bunuh orang mungkin, gebukin orang, kumpul kebo, nipu orang, ngamuk-ngamuk, marah-marah, berantem sama orang. Hari ini bertobat. Hari ini bertobat.
Dosamu diampuni nama Tuhan. Dosamu sudah diampuni, engkau dikuduskan. Tapi kamu akan nikmatin konsekuensinya. Apa yang kamu perbuat kamu akan tuai di bumi ini hari ini. Kita akan lihat contoh yang lain. Kalau kita menabur di dalam daging, kita akan menuai dalam daging. Kalau kita menabur di dalam roh, kita akan menuainya di dalam roh. Kita akan lihat contohnya lagi. Salah satu contoh sebenarnya banyak sekali. Supaya kita ini belajar konsekuensi dari semua perbuatan buruk dan jahat kita ini. Ada. Jadi jangan berbuat sembarangan sembrono. Mentang-mentang ada kasih karunia, kamu berdoa, kamu minta ampun, diampuni dosamu, pelanggaranmu. Dan jangan pernah dilakukan lagi, diulangi lagi. Mentang-mentang kita ini hidup dalam pengampunan, terus kita berbuat seenakmu sendiri. Tetap ada konsekuensi yang harus kamu terima kok. Kita akan lihat ya Daud, apa yang telah dilakukan Daud. Daud ngambil istri orang namanya Batseba, ditidurin. Padahal Daud ini orang yang diberkatin Tuhan luar biasa. Daud ini, tapi ujungnya Daud itu dapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan loh. Tetapi dia terima konsekuensinya selama masih dia hidup loh. Kita akan lihat ya, apa yang dialami oleh Daud. Daud ngambil istri orang, ditidurin. Suaminya dibunuh. Terus dia anggap, dia lepas dari apa yang dia perbuat itu. Lihat, di 2 Samuel pasal yang ke-12, ayat 9-12. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan yang jahat di matanya? Karena dipikir dia nggak tahu, ternyata Tuhan tahu. Tuhan tuh lihat semua tindakan, perbuatan, perkataan kita. Kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Kita mau sembunyikan perbuatan jahat kita dari mana? Akan kelihatan Bapak Ibu. Lebih baik hidup kita ini transparan di hadapan Tuhan. Orang Het itu, Uria orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu konsekuensinya, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu dan datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ini digenapin loh. Ketika Absalom memberontak dan Daud pergi dari istana itu, gundik-gundiknya Daud ditidurin oleh Absalom di atas sotoh rumah. Dilihat banyak orang. Digenapi ini. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan secara sembunyi-sembunyi, apapun itu namanya, terus kamu pikir Tuhan nggak tahu, Tuhan tahu. Suatu hari yang kamu lakukan sembunyi-sembunyi dan berkenan di hadapan Tuhan ini, kalau engkau nggak bertobat akan di-broadcast di hadapan umum. Artinya engkau akan terima konsekuensinya dan dipermalukan. Bapak Ibu, kalau baca terus kisahnya, anak hasil perjinahannya Batseba dan Daud ini, karena waktu dia tidur terus ketahuan Batseba hamil, Uria dibunuh, anak yang dikandung oleh Batseba itu akhirnya mati loh. Ada konsekuensi dari perbuatan ini. Bapak Ibu, kalau hari ini jangan sampai sih tapi terjadi, ketika ada seseorang menghamili orang lain di luar pernikahan, terus kalau dia bertobat, dosanya diampuni enggak? Diampuni. Tetapi kan harus ada tanggung jawabnya. Anaknya digedein, dia akan dilihat orang, oh ternyata dia dulu hamil di luar nikah. Ada semua dari perbuatan kita itu ada konsekuensinya. Dan kita pasti terima. Kalau engkau nggak bertobat, engkau akan terima double porsi. Di bumi kamu terima konsekuensinya. Di setelah kematian kekal kamu juga akan terima konsekuensinya. Lebih baik kalau sudah berbuat jahat, berbuat najis, berbuat kotor, berbuat tidak berkenan di hadapan Tuhan, hari ini bertobat dan mulai hidup benar di hadapan Tuhan. Kita akan lihat lagi. Contohnya lagi, Imam Eli. Imam Eli ini imam yang nggak bisa didik anak-anaknya. Kemarin kita udah pelajarin. Anak-anaknya bejat, anaknya rusak, tidak menghormatin Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kita akan lihat di 1 Samuel pasal yang kedua, ayat 30 sampai ke 36. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji
keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauh hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan kupandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Artinya ini habis semuanya loh. Ngeri nggak ini? Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan, dan akan kulakukan kepada Israel dalam keluargamu. Takkan ada seorang kakek untuk selama-lamanya, tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan, dan dari lingkungan mezbahku, ada keluarganya, keturunannya masih tetap di dalam lingkungan mezbah, akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kedua anakmu Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan dan berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh, sehingga ia selalu hidup di hadapanku, di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan ia akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Ini dialami perbuatan Imam Eli dan perbuatan anak-anaknya, dia alami, dia nikmati sendiri. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ngeri sekali. Benar-benar digenapi apa yang dikatakan itu. Kita akan lihat di 1 Samuel pasal yang ke-4 ayat yang ke-17. Kita baca mulai ayat yang ke-15. Kita akan lihat. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Beda dengan Musa, beda dengan Harun. Kekuatannya tidak berkurang, matanya masih tajam. Tapi karena Imam Musa dan Harun hidupnya benar, Imam Eli hidupnya nggak benar. Kegendutan, mungkin kebanyakan makan hasil uang persembahan, daging persembahannya diambil, begitu rupa akhirnya ada gemuk, matanya bular. Di ayat yang ke-16, kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran, baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Ini orangnya kan yang kasih kabar ini baru kali ini ngalami kekalahan loh, dari peperangan loh. Bayangin, kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, mengalami kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebut tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursinya di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati. Ngeri nggak nih? Dia terima konsekuensi dari apa yang dia perbuat. Kita lihat lagi. Bapak Ibu nanti cari sendiri tentang kisahnya Raja Uzia. Menurut kehendak Tuhan, dia harusnya mati. Bapak Ibu bisa baca kisahnya tentang banyak contoh di Alkitab. Orang-orang yang melakukan perbuatan yang menentang kehendak Tuhan, pasti dia tuai konsekuensinya. Datan, Abiram, dan Korah mati mengerikan karena melakukan pemberontakan. Kita lihat Yunus yang masih dipakai Tuhan. Ketika dia melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apa yang diperbuatnya lari jauh dari hadapan Tuhan, dia terima konsekuensinya. Bapak Ibu lihat apa yang dialami oleh Paulus sebelum Paulus ini bertobat. Dia menganiaya orang-orang Kristen, membunuh orang Kristen. Ngeri sekali. Bapak Ibu bisa lihat, sekalipun Paulus dipakai Tuhan luar biasa, dipercayakan nulis 3/4 kitab perjanjian baru, lihat apa yang dialami Paulus. Ngalami penderitaan, bahkan matinya pun mengerikan. Ada konsekuensi dari apa yang kita kerjakan. Dosa kita diampuni, tetapi kita terima konsekuensi itu. Bapak Ibu, kita lihat, ada orang-orang yang salah milih pasangan. Sudah dikasih tahu, ngotot, jangan nikah sama orang seperti ini. Jangan, nanti kamu susah karena cinta.
matanya buta, rabun labur, nggak bisa melihat apa yang dilihat. Calon suaminya adalah seperti orang yang perkasa dan tanggung jawab. Ternyata setelah menikah baru kelihatan aslinya. Ujungnya apa? Konsekuensinya dia tanggung karena salah pilih. Karena nggak ngikutin maunya Tuhan, nggak tanya Tuhan, nggak berjalan dalam kehendak Tuhan. Dia ngambil keputusan sendiri. Apa yang terjadi? Keluarganya babak belur. Bahkan dia harus bayar mahal atas pernikahannya. Dia harus bayar mahal. Berapa banyak dari kita karena melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, kita tetap ngotot dan lakukan. Ujungnya kita harus bayar mahal sekali di hadapan Tuhan. Ada konsekuensi yang tetap jalan. Kita minta ampun, dosa kita diampunin. Kita benar-benar diampunin. Tapi di sisi lain, engkau akan bertanggung jawab dari apa semua yang kamu perbuat dan kamu lakukan selama tinggal di bumi ini. Mulai hari ini, bagi anak yang muda-muda, tabur kekudusan, tabur kesucian. Maka Tuhan akan berkatin pernikahanmu. Berkati pernikahanmu secara luar biasa. Jangan ambil keputusan menikmatin seks sebelum pernikahan. Nanti di dalam pernikahan pasti ada perzinahan, ada perselingkuhan. Kalau geger ribut, sering cepat sekali ngomong kata cerai. Karena apa? Di awalnya kamu sudah nabur hal yang busuk, hal yang jahat, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah bisa dipulihkan, Pak? Bisa. Hari ini ambil keputusan untuk bertobat dan cari Tuhan. Jangan menabur dalam daging. Kalau kamu menabur dalam daging, kamu akan menuai kebinasaan. Sebab upah dosa adalah maut. Upah dosa ujungnya tetap membawa maut. Tapi kalau engkau hidup benar, ambil keputusan, Tuhan ampuni dosamu, dan engkau bisa berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Kita kembali ke Galatia pasal yang ke-6. Mulai ayat yang ke-7 tadi. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan. Kalau nabur dalam perbuatan daging, ujungnya akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal di dalam roh itu. Ayat selanjutnya, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tetap lakukan kebaikan, tetap lakukan yang terbaik seperti melakukannya untuk Tuhan. Suatu hari apa yang kamu kerjakan, apa yang lakukan, kalau kamu nggak lemah, kamu akan menuainya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, selama Bapak Ibu masih dengar firman ini, artinya Tuhan masih beri kesempatan pada kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Hari ini orang yang jahat, mulutnya jahat, bertobat, ambil keputusan untuk jaga mulutmu tuh. Nggak mau ngomong kalau nggak sesuai dengan kebenaran firman tuh. Lebih baik diam, taklukkan dirimu kepada Kristus. Jangan ngomong jahat, jangan ngomong negatif, lebih baik diem di hadapan Tuhan. Belajar mengendalikan lidah bibirmu untuk berkata-kata yang tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan menjadi orang yang jahat, jangan menjadi orang yang culas. Bertobat balik sama Tuhan. Selama masih ada kesempatan hari ini, Tuhan berikan hidup untuk berubah dan bertobat. Kita akan lihat ya. Di Kejadian 8 ayat yang kedua, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Selama kita masih tinggal di muka bumi ini, hukum tabur tuai itu masih tetap berlaku. Orang yang menabur, dia akan menuai. Di Hosea 8 ayat yang ke-7, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai punting beliung. Orang yang menabur angin, dia akan menuai punting beliung. Orang yang menabur dengan kata-kata kotor, kata-kata busuk, kata-kata yang menyakitkan, engkau menuai kebencian, engkau nggak disukain banyak orang. Kau nabur senyum, kau tuai senyum. Menabur bukan berbicara masalah uang saja, tapi dari semua
dalam kehidupan kita, perkataan, tindakan, perbuatan, keputusan kita hari ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, suatu hari kita akan tuai di hadapan Tuhan. Hidup ini bukan lenggang-lenggang kangkung, enjoy, nikmatin hidup dan jalan semaumu sendiri. Kalau engkau jalan semaumu sendiri, mentang-mentang hidup dalam kasih karunia Tuhan, kamu bisa berbebas berbuat dosa. Kamu akan tetap terima konsekuensinya kok. Kamu maki orang, suatu hari itu orang akan maki kamu kok. Kamu simple saja. Kalau ada orang kamu kata-katain kasar aja, kamu bisa dilemparin batu sama orang. Karena apa yang diperbuat pasti akan dituai. Dan Tuhan ngomong, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kamu nabur apa hari ini? Lebih banyak ngomong apa? Kebenaran firman Tuhan? Atau kata-kata busuk? Kalau engkau punya pasangan hidup yang kelakuannya buruk, jelek, bencekno, kamu banyak tabur kata-kata apa? Kata-kata makian, benci, kesel, atau kata-kata kebenaran? Apa yang kamu tabur? Ketika kamu diperlakukan buruk orang lain, kamu tabur balik apa? Perkataan apa? Sikap dan tindakan apa? Itu suatu hari juga akan kamu tuai. Dalam kondisi tidak enak, justru kita harus banyak menabur kebaikan. Menabur kesucian, nabur kekudusan. Kita akan menuai hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Apa yang kita nikmatin hari ini, hasil dari apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kita pernah nabur apa dulu? Kita pernah lakukan apa ya? Hari ini kamu tuai konsekuensinya. Entah baik, entah buruk, entah jelek. Kalau sudah seperti itu, berubah, bertobat, cari Tuhan, kejar Tuhan, kenalin Tuhan, cintai Tuhan, kasih Tuhan. Lebih dari apapun, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup mengubahkan masa depanmu penuh pengharapan. Amin. Di dalam Yesus ada kemerdekaan. Di dalam Yesus ada sukacita. Di dalam Yesus ada pemulihan. Jangan terus berbuat jahat, jangan terus berbuat najis, jangan terus berbuat kotor yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Suatu hari kamu akan terima sendiri konsekuensinya. Hari ini belajar berbuat baik. Satu hari minimal 3 kali. Ngomong manis, bersikap baik. Coba dari hal yang kecil saja. Belajar senyum sekalipun dalam kondisi tidak baik. Kamu akan tuai suatu hari kebaikan. Dalam kondisi kekeringan, kesusahan, justru momen terbaik engkau nabur hal yang mulia, hal yang baik. Suatu hari engkau akan menuainya. Kita tidak bisa lepas dari konsekuensi itu. Makanya suatu hari kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan di dalam tahta pengadilan Kristus. Di Roma 14 ayat yang ke-10, tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Di 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Suatu hari kita akan menghadap tata pengadilan Kristus. Kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Kita akan terima. Terima apa? Kamu lakukan apa? Kamu lakukan apa yang kamu lakukan hari ini, suatu hari kamu akan terima upahnya. Apa yang kita lakukan di bumi ini, kita akan terima suatu hari. Kita akan menuainya. Kita lakukan apa? Kita akan menuai apa yang kita lakukan itu di bumi. Bahkan di alam kekekalan pun kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pilih melakukan hal yang baik, melakukan yang suci, yang sedap didengar, yang patut dipuji disebut kebaikan. Tinggalkan semua kejahatan, mulai menabur dalam roh. Kita akan menuai dalam kekekalan. Kita mau menabur dalam kesucian, kita mau menabur dalam kekudusan, dan kita akan menabur hal-hal yang baik. Di masa-masa yang akan datang pun kita akan menuai hal yang baik pula. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kalau engkau hari ini kurang ajar sama orang tuamu, enggak sopan
nggak urusin orang tuamu dengan baik, suatu hari anakmu pun akan kurang ajar dengan kamu. Kalau engkau nggak peduli dengan orang, orang pun nggak akan pernah peduli dengan hidupmu. Hari ini ambil keputusan, memilih melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan berkati hidupmu, bawa hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami materikan dengan darah anak domba Allah. Biar firman ini nempel dalam batin kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, firman jadi kehidupan. Anakmu berdoa, setiap orang yang mendengar firman diberkatin Tuhan. Orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan, Tuhan berkati berkelimpahan. Aku berdoa untuk orang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, bilur sulit darah Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa kami terus setiap hari berjalan dalam ketetapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau. Dapat kami menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar menabur yang baik, menabur di dalam roh, supaya kami suatu hari menerima hidup dalam kekekalan bersama Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen and God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengakuan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, pingin ngalami Tuhan, pingin ketemu Tuhan, HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu ingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Ike poko nomontoko. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sento nomotoko robota papa nementere bete bebe gene bebe piana mata. Inna mata karala basyente bege de moto. Inomotoko ronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name.
Terus pengurapan itu semakin kuat, jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah, aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan, mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mende imende bikene mende pipi namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabasyanta makana mate kene bete imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You. Lift my hand. I love You. You are everything to me, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore Your holy name. Breathe upon
Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name most high, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana naralamo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu,
kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, inananaralamore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.